Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Fatmahsari, dosen dari Program Studi Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muhammadiyah Kendari. Pada pemaparan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Toksikologi Hasil Perikanan dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Baik, mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi yang wajib diprogram oleh mahasiswa pada semester 4. Deskripsi singkat mengenai mata kuliah ini yaitu melalui mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat memahami definisi dan ruang lingkup dari toksikologi secara umum dan definisi dan ruang lingkup dari toksikologi hasil perikanan secara khusus. Selain itu, mahasiswa juga akan dijelaskan mengenai ikan-ikan beracun dan biota perairan lainnya yang beracun, toksin-toksin yang terdapat pada kekerangan, toksin-toksin yang bisa saja timbul akibat pengolahan produk hasil perikanan, dan toksin-toksin yang bisa saja timbul akibat pencemaran perairan. Selain itu, di mata kuliah ini juga akan dijelaskan mengenai metode-metode pemurnian dan pemisahan toksin yang berasal dari organisme laut, serta bagaimana proses pemanfaatannya dalam bidang pangan maupun non-pangan. Baik, mata kuliah ini juga saya lakukan dengan menggunakan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Apa yang saya deliver atau yang saya berikan pada mata kuliah ini, yaitu berdasarkan atas capaian pembelajaran yang ingin dicapai pada mata kuliah ini, di mana capaian pembelajaran mata kuliah ini diturunkan dari capaian pembelajaran lulusan pada program studi ini yang terdiri atas sikap, pengetahuan, keterampilan khusus, dan keterampilan umum seperti yang bisa dilihat berikut ini. Dan setelah itu diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah, dan dari capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah toksikologi hasil perikanan ini akan diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah yang terdiri atas 6 sub CPMK, di mana sub CPMK ini diharapkan akan menjadi kemampuan akhir bagi mahasiswa setelah mata kuliah ini berakhir. Nah, dari sub CPMK ini akan lahir 9 topik pembelajaran yang akan saya bawakan pada mata kuliah ini. Yang pertama adalah definisi dan ruang lingkup dari toksikologi. Kemudian yang kedua adalah konsep dan metabolisme toksin. Yang ketiga, macam-macam toksin yang terdapat di laut. Kemudian yang keempat adalah jenis ikan yang beracun dan bagaimana cara penanganannya. Dan yang kelima, toksin yang terdapat pada beberapa kekerangan. Yang keenam, toksin yang bisa saja timbul akibat pengolahan produk hasil perikanan. Kemudian yang ketujuh, toksin yang bisa saja timbul akibat pencemaran. Dan yang kedelapan, metode pemisahan dan pemurnian toksin yang terdapat dari organisme laut. Dan yang kesembilan, yaitu contoh pemanfaatan toksin dalam bidang pangan maupun non-pangan. Kemudian yang berikutnya adalah sebelumnya, jadi
Ke-9 topik ini akan saya bawakan dalam total 14 pertemuan di luar ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Berikutnya, bagaimana saya melakukan interaksi antara dosen dan mahasiswa pada mata kuliah ini, yaitu dengan menerapkan metode Student Learning Center, di mana diharapkan mahasiswa akan memberikan partisipasi aktif selama proses perkuliahan ini berlangsung. Terdapat 4 metode pembelajaran, yaitu dengan diskusi kelompok, kemudian studi kasus, kemudian presentasi, dan yang terakhir adalah project based study, atau di mana pada mata kuliah ini saya akan memberikan tugas, yaitu berupa mini research sebagai praktikum bagi mahasiswa. Media pembelajaran yang saya gunakan yaitu secara daring dengan menggunakan beberapa aplikasi Google seperti Google Meet, Gmail, ataupun Google Form yang biasa saya gunakan sebagai media untuk membuat kuis. Kemudian selain itu, untuk memudahkan interaksi tanpa batasan waktu dengan mahasiswa, saya menggunakan grup WhatsApp, di mana mahasiswa boleh menanyakan hal-hal yang terkait dengan mata kuliah ini kapan saja dengan menggunakan media WhatsApp tersebut. Selain itu juga ada proses perkuliahan yang dilakukan secara luring di kelas. Kemudian yang terakhir adalah proses assessment. Bagaimana saya melakukan evaluasi atau penilaian terhadap hasil kinerja mahasiswa selama proses perkuliahan. Assessment ini dapat dilihat dari beberapa kuis dan tugas yang saya berikan, serta absensi dan proses penyelesaian setiap aktivitas yang saya berikan selama perkuliahan, kemudian juga tugas proyek atau mini research, yang semua itu dibagi dalam proporsi berikut ini, di mana skala penilaian akhir dapat dilihat juga pada tabel tersebut. Baik, itu adalah proses selama perkuliahan ini berlangsung, di mana cuplikan video proses belajar mengajar secara luring dapat disaksikan pada video berikut ini. Apa kabar semuanya? Semuanya perkuliahan ya, kontrak perkuliahan, bagaimana prosedur kalian masuk di pertemuan pertama. Dan saya juga sudah memberikan pengantar tentang mata kuliah. Kita akan membahas mengenai ilmuwan sebelumnya telah menemukan bahwa toksikologi perairan adalah ilmu yang mengkaji kualitatif secara kualitatif, di mana xenobiotik adalah zat-zat kimia asing bagi tubuh organisme. Jadi di sini ada dampak dari manusia, dampak yang bisa terjadi di ekosistem terhadap manusia dan manusia. Oke, ya. Jadi benar ya. Jadi tersebut pasti akan memberikan efek kepada lingkungan perairan, dan ketika masuk ke lingkungan perairan pasti akan membawa zat-zat kimia yang akan membahayakan bagi organisme maupun bagi perairan, yaitu ada zat-zat kimia yang berasal dari kegiatan industri, dari air atau setiapnya tanker kimia di laut, dan juga lagi kimia organik, yaitu protein
organisme ataupun dari perairan. Jadi dampak logam berat antara lain bisa dilihat bahwa logam berat itu bisa logam berat sehingga bisa menyebabkan kematian pada ikan. Ada beberapa logam berat yang berbahaya, yaitu merkuri, timbal, bisa menyerang sistem saraf dan juga menyebabkan gangguan pada jantung ya, kardiovaskular. Air, lalu samudra dan air akan terbenam di dalamnya. Pada waktu toksikan masuk ke dalam air dan samudra, maka toksikan tersebut akan masuk ke dalam biota yang nantinya akan dikonsumsi oleh manusia dan biota perairan lain. Itu proses absorpsi, dia masuk, ikan mempunyai insang yang merupakan jalan masuk oksigen dan toksikan ke dalam tubuh ikan. Di dalam insang itu terdapat banyak kapiler. Jadi dia akan masuk, diserap dulu, terserap melalui insang, lalu setelah itu akan terdistribusi melalui jalur ekspresi. Tapi kalau tidak, dia akan tetap tersimpan dan memang telah diteliti sejak 10 tahun belakangan. Terus dari telur kendali, kalau kita lihat telur itu semakin sempit karena terjadinya lompat terjadi. Makanya di situ terjadi penumpukan logam berat. Kira-kira apa dampak pencemaran? Jadi disitulah bisa terjadi pertumbuhan karena air dari sungai-sungai. Iya, karena memang beberapa negara juga masuk ya. Karena kan ada tambang. Karena di situ tinggi sedimentasi, jadinya deforestasi masuk. Dulu hutan masuk itu bahwa memang aktivitas manusia atau antropogenik itu yang menjadi sumbangsi terbesar terhadap menjaga lingkungan sekitar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu adalah cuplikan bagaimana proses belajar mengajar berlangsung secara real. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.